Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan yang erat kaitannya dengan bidang bisnis dan juga edukasi. Untuk kesempatan kali ini, tema yang akan menjadi topik bahasan kita yaitu tentang investor. Kalau kita membicarakan tentang investor ini, maka kita tentunya akan berpikir kepada seseorang ataupun sekelompok orang yang menanamkan modalnya untuk mendapatkan keuntungan dalam periode masa tertentu. Dan manakala kita berbicara lebih jauh tentang investor ini, maka patut kiranya bagi kita untuk mengenal berbagai jenis investor. Kita mulai dari jenis investor yang pertama, yaitu investor individu, di mana investor individu ini merupakan salah satu jenis investor yang menanamkan modalnya secara individu. Biasanya investor individu ini memiliki rekening pribadi. Prosesnya itu dijalankan melalui berbagai pihak. Misalnya melibatkan broker ataupun melibatkan dealer. Ini adalah jenis investor yang pertama, yaitu investor individu. Kemudian jenis investor yang kedua yaitu angel investor. Angel investor ini biasanya mereka yang tergolong kelompok angel investor memiliki tingkat penghasilan yang tinggi, dan seringkali mereka tidak segan untuk menanamkan modalnya bagi bisnis yang terus mengalami perkembangan. Ini adalah angel investor. Kemudian yang ketiga itu ada yang disebut dengan investor konservatif. Investor konservatif ini adalah kelompok investor yang masih menjunjung bentuk-bentuk investasi secara tradisional dengan resiko kerugian yang cukup rendah. Keuntungan yang ingin didapatkan oleh para investor tipe konservatif ini per tahunnya berada pada kisaran antara 3% sampai dengan 5% dari pendanaan ataupun investasi yang telah dikeluarkannya. Ini adalah investor konservatif. Kemudian jenis investor berikutnya yaitu investor agresif. Untuk investor agresif ini
biasanya mereka-mereka ini lebih berani, khususnya dalam hal mengambil berbagai resiko investasi. Pada umumnya, investor yang tergolong agresif ini dari sisi usia banyak yang berasal dari kalangan muda. Dan di samping itu, mereka biasanya juga memiliki tujuan-tujuan investasi untuk jangka panjang dengan return yang besar. Biasanya return yang diharapkan itu antara 10% sampai dengan 15% per tahunnya. Ini adalah investor agresif. Kemudian ada lagi jenis investor yang masuk dalam kelompok investor intuitif. Investor intuitif ini pada umumnya mereka memegang saham pada suatu perusahaan. Saham-saham tersebut biasanya pula didapatkan dari investasi yang dilakukan oleh para pemilik modal. Ada beberapa contoh yang masuk dalam kategori investor intuitif ini, di mana di dalam dunia bisnis kita mengenal adanya istilah manajer investasi. Kemudian ada yang dinamakan lembaga pengelolaan investasi, dan juga ada perusahaan pengelola dana, dan masih cukup banyak yang lain. Kemudian selain bentuk-bentuk ataupun jenis-jenis investor yang telah kita sebutkan tadi, ada juga investor yang masuk dalam kategori investor moderat. Kalau kita berbicara tentang investor dengan tipe moderat ini, biasanya investor ini telah memiliki pemahaman yang lebih dari cukup tentang berbagai macam instrumen investasi. Akan tetapi belum berani mengumpulkan uang dalam jumlah yang terlalu besar. Itu tadi beberapa jenis investor yang perlu kita cermati bersama. Dan mungkin setelah kita memahami tentang berbagai jenis investor tadi, kita juga muncul dalam benak kita tentang bagaimana cara untuk menjadi investor. Ada beberapa cara yang bisa diambil dalam rangka seseorang dapat menjadi investor. Cara-cara tersebut yang pertama yaitu seseorang yang ingin menjadi investor haruslah memiliki wawasan, utamanya wawasan yang berkaitan dengan investasi. Investor itu sangat-sangat perlu untuk mengetahui bahkan memahami tentang berbagai hal yang ada kaitannya dengan dunia investasi, khususnya yang menyangkut tentang aset-aset yang akan diinvestasikan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu adanya suatu doktrin bahwa manakala seseorang ingin menjadi investor,
maka akan jauh lebih baik manakala dimulai untuk melakukan investasi itu sedini mungkin. Kita tahu investor ini merupakan seseorang yang merencanakan keuntungan dalam waktu periode tertentu. Sehingga keuntungan dari investasi pun akan semakin besar manakala aktivitas investasi tadi dilakukan sejak dini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan modal untuk investasi itu sendiri. Ini penting untuk mengetahui, untuk membeli aset-aset investasi yang tepat. Itu sangatlah dibutuhkan modal dengan jumlah yang tentunya tidak kecil. Maka dari itu haruslah dipersiapkan terlebih dahulu, utamanya tentang aspek kecukupannya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu menentukan tujuan dari dilakukannya investasi dimaksud. Dalam hal ini seorang investor harus menetapkan utamanya tentang untuk apa hasil dari investasi tersebut akan dimanfaatkan. Ada beberapa pilihan yang dapat dicapai oleh mereka-mereka yang akan melakukan investasi. Ada kalanya seseorang berinvestasi untuk keperluan dana pensiun. Ada yang lain untuk keperluan membeli properti, atau untuk biaya pendidikan dan pengembangan, dan sebagainya. Ini adalah langkah untuk menentukan tujuan dari dilakukannya investasi. Kemudian yang kelima, yaitu memperkirakan keuntungan yang akan didapatkan. Perencanaan investasi secara matang dan detail itu meliputi beberapa hal, termasuk di dalamnya adalah tentang perkiraan keuntungan yang akan didapatkan. Dan tidak boleh lupa juga harus dimasukkan dalam perencanaan investasi itu tentang kemungkinan-kemungkinan munculnya resiko. Karena memang resiko ini merupakan sisi mata uang yang juga mengiringi aktivitas yang disebut dengan investasi. Dalam hal ini, investor juga harus memiliki sikap dan pemikiran yang realistis guna mendapatkan perkiraan keuntungan yang telah direncanakan sebelumnya. Ini kesemuanya merupakan berbagai langkah ataupun cara untuk menjadi investor. Kalau sedari tadi kita berbicara tentang investor, mulai dari jenis-jenisnya, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana cara untuk menjadi investor. Dalam hal ini kita pun perlu sekali untuk memahami tentang tujuan dari apa yang disebut dengan investasi oleh investor. Pada umumnya, investor memiliki beberapa tujuan yang hendak diraih manakala mereka melakukan kegiatan yang disebut dengan investasi ini.
Tujuan yang pertama bisa jadi seorang investasi tentunya ingin mendapatkan tingkat keuntungan tertentu. Dengan menginvestasikan sejumlah asetnya sebagai modal untuk investasi awal, maka seorang investor akan dapat memperoleh keuntungan manakala bisnis yang diinvestasikan tadi menghasilkan tingkat keuntungan tertentu. Ini yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, bisa jadi seorang investor ini memiliki tujuan berinvestasi untuk menghindari apa yang disebut dengan inflasi. Kita tahu bersama bahwa inflasi ini terjadi hampir di setiap tahun. Sehingga efeknya nilai dari mata uang terus saja menurun. Di samping itu, suku bunga perbankan juga akan relatif rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi yang terjadi. Sebab itulah, untuk meningkatkan pertumbuhan asetnya, maka seorang investor harus mempraktikkan apa yang disebut dengan manajemen investasi secara baik. Kemudian tujuan yang lain dari investasi yaitu untuk meningkatkan kekayaan tentunya. Kita tahu, untuk meningkatkan kekayaan perlu dilakukan suatu kegiatan analisis yang sifatnya detail agar dapat menentukan dan juga memilih instrumen-instrumen investasi yang sesuai dengan profil resiko yang bisa muncul. Dan tujuan yang keempat dari seorang investor yaitu antara lain juga untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Semua dan siapapun orangnya tentu tidak akan bisa memprediksi tentang apa yang akan terjadi pada masa-masa mendatang. Oleh karena itulah, siapapun perlu untuk mencari berbagai cara dalam rangka memenuhi tuntutan masa depan, dan juga investasi merupakan salah satu solusinya. Kalau tadi kita berbicara tentang bagaimana cara untuk menjadi investor, mungkin juga muncul suatu pertanyaan tentang bagaimana cara untuk mencari investor. Kalau tadi menjadi investor, sekarang cara untuk mencari investor. Ada beberapa langkah yang bisa dijadikan opsi oleh mereka-mereka yang akan mencari investor manakala kemampuan aset kita dirasa masih kurang. Di antara beberapa cara untuk mencari investor ini, yang pertama yaitu kita harus memulainya dengan menyusun pelaporan keuangan secara baik dan juga benar. Dengan catatan-catatan keuangan yang baik, tentu ini akan lebih mempermudah para investor guna melihat berbagai resiko bisnis yang akan dijalankan dan juga tentang bagaimana keuntungan yang kemungkinan menjadi harapan di masa mendatang. Di samping itu, dengan adanya pelaporan keuangan yang baik sekaligus benar ini, maka investor juga akan dapat mengetahui tentang berapa pendanaan yang harus dilakukan dalam rangka
kegiatan investasi ini. Kemudian yang kedua, yaitu dengan menjelaskan kemungkinan terjadinya resiko kerugian. Semua investor pastilah menginginkan untuk mengetahui tentang resiko-resiko yang dapat terjadi di luar laporan keuangan yang telah disusun tadi. Karena itulah menjadi sangat krusial untuk juga menjelaskan tentang apa-apa saja kemungkinan kerugian yang bisa muncul dan bagaimana cara mengatasinya, sehingga para investor pun akan merasa lebih yakin untuk menginvestasikan asetnya. Dan yang ketiga, manakala kita mencari investor, maka lakukanlah presentasi yang menarik di hadapan para investor. Dalam presentasi ini harus dijelaskan mengapa investor itu harus berinvestasi di perusahaan kita, dan apa yang membuat perusahaan kita itu menjadi berbeda sehingga layak untuk dijadikan lahan berinvestasi. Demikian pembahasan singkat kita kali ini yang membahas tentang investor. Mudah-mudahan ini akan menjadi pembelajaran yang semakin mendalam bagi kita tentang keilmuan bidang-bidang bisnis maupun edukasi. Kita akan meneruskannya dengan membahas berbagai tema-tema yang tidak kalah menariknya untuk sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, comment, subscribe, dan tentu saja jangan lupa share.